Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pajrina Putri Paujani dari kelas 2N Manajemen dengan NPM 1210200391. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organization learning atau pembelajaran organisasi. Untuk lebih detailnya, yuk simak pembelajaran video kali ini. Pembelajaran organisasi. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pengetahuan sebelumnya telah dimiliki melalui hal yaitu yang pertama, bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman tersebut. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran, yaitu ada berpikir sistem, personal mastery, mental modal, membangun visi bersama, dan tim pembelajaran. Berikut penjelasannya. Berpikir sistem, berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesadaran melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental modal, kemapanan sikap mental atau mental modal yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat yaitu ada membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Teori pembelajaran organisasi. Yang pertama yaitu ada operant conditioning atau Skinner, yaitu kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuat. Yang kedua ada classical conditioning, yaitu menurut Ivan van Loof menyimpulkan apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Dan yang ketiga ada social learning theory, menurut Robin menguraikan bahwa orang akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar, model pembelajaran masyarakat dimulai dari proses memperhatikan, proses mengingat, proses mesin untuk meniru, dan proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah untuk menjadi organisasi pembelajaran dimulai dari penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingatan organisasi. Lalu ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran, yaitu pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan memberdayakan terputus-putus, yaitu continuous reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Lalu ada intermittent reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua ada reinforcement, schedule and behavior,
Pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan pengembangan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Karakteristik organisasi pembelajaran, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo 2006. Lalu selanjutnya, ada dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran, di mana organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restruksi organisasinya. Proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model, mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge. Selanjutnya ada survei pembelajaran di organisasi, yaitu dimulai dari 21-40%. Organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya di angka 40-60%, organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Di angka 60-80%, organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dan di angka 80-100%, organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran karena pertama fokus pada fragmentasi daripada sistem, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu adanya tindakan. Di antaranya, pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. 2. Perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Dan yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Dan materi terakhir ada 3 kunci dalam membangun organisasi pembelajaran yang terdiri dari membangun komitmen pada pembelajaran, bekerja menganalisir gagasan dan dampak, bekerja untuk membangun, membangkitkan, dan dampak. Nah, untuk contoh dari ketiga tersebut bisa kalian baca di layar sini. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, dan ikuti terus video terbaru dari saya. Bye!